Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Ayyuhas saimun rahimakumullah, kita lanjutkan materi kemarin. Sekarang adalah sahabat Thalhah bin Ubaidillah. Jangan tertukar karena juga ada sahabat Abu Thalhah. Ini Thalhah bin Ubaidillah. Beliau itu lahir 28 tahun sebelum Nabi hijrah. Nasab Thalhah bertemu dengan Rasulullah pada kakeknya yang bernama Murrah. Dan Rasulullah memberikan gelar banyak kepada Thalhah. Di antaranya Thalhah al-Khair, Thalhah al-Fayyad, dan Thalhah al-Jud. Artinya Thalhah yang baik dan Thalhah yang dermawan. Kenapa? Pasalnya Thalhah ini adalah pengusaha sukses yang kaya raya. Dan saat beliau mendapatkan keuntungan bisnisnya di Yaman senilai 700.000 dinar, lebih kurang 35 miliar kalau dikonversi dengan uang rupiah sekarang. Itu uang tersebut semuanya didermakan. Yang pertama kepada saudara-saudaranya yang miskin. Orang-orang yang mau menikah nggak punya biaya, dibiayain sampai kepada kehidupan rumah tangganya. Dan kisah yang paling fenomenal terhadap Thalhah, di samping beliau memang masuk as-sabiqun al-awwalun, dermawan, zuhud, ahli ibadah, berani. Beliau adalah tamengnya Rasulullah. Ketika perang di Bukit Uhud, di mana umat Islam, pasukan Islam mengalami kocar-kacir karena kurang disiplinnya pasukan pemanah yang suruh bertahan di atas bukit. Disitulah Rasulullah dikepung orang-orang kafir Quraisy, di mana mengalami desakan yang luar biasa sampai-sampai berita disebarkan kaum munafik bahwa Rasulullah itu tewas. Artinya karena memang saking penuhnya pengepung, Rasulullah padat dikepung, bahkan seluruh serangan dari tombak, dari pedang, dari apapun semuanya mengarah kepada Nabi. Di saat itu Thalhah lompat menghampiri Nabi, dipeluknya dengan tangan kirinya dan tangan kanannya menebaskan pedang ke arah kaum kafir Quraisy, kanan kiri depan belakang terus dimainkan sehingga banyak pasukan kafir yang tewas. Sementara Thalhah sendiri jari-jarinya putus, dan bilang sampai pergelangan tangan putus, jari-jarinya putus, dan di dalam tubuhnya lebih dari 70 tombak menancap di tubuhnya. Sampai hanya dia berlumur darah dan jatuh pingsan. Dan Rasulullah berteriak kepada Abu Bakar dan Abdurrahman, tolong, itu dibantu Thalhah. Kemudian disangkanya Thalhah meninggal karena pingsan. Sudah banyak lumuran darah, lebih dari 70 luka dalam, dan jari-jarinya atau tangannya putus. Lalu ditinggalkanlah Thalhah. Ternyata dia masih selamat, masih hidup. Sampai Rasulullah bersabda, siapa yang pengen melihat syuhada yang masih hidup, karena dia sudah menyerahkan nyawanya di dalam perang sabilillah, tapi ternyata masih hidup. Siapa yang pengen lihat syuhada, orang yang mati syahid tapi masih hidup, lihatlah Thalhah. Sahabat berikutnya adalah Zubair bin Awam. Berkenaan dengan Thalhah dan Zubair, Rasulullah pernah bersabda, Thalhah dan Zubair itu adalah tetanggaku di surga. Ya, jadi si Zubair ini masih sepupunya Nabi. Kenapa? Karena mamanya dari Zubair adalah bibinya Nabi. Dia adalah Sofiyah binti Abdul Muthalib. Jadi karena dia bibinya Nabi, ibunya, maka dia adalah saudara sepupu Nabi. Sementara daripada ayahnya Zubair itu masih saudara kandungnya Khadijah, istri Nabi. Maka Zubair juga keponakan daripada Khadijah. Zubair masuk Islam dalam usia 15 tahun dan tidak disetujui keluarganya. Salah satunya pamannya tersebut. Saat masuk Islam, beliau disiksa.
digulung pakai tikar, tikernya dibakar. Tapi Zubair dengan lantangnya berteriak, sampai kapanpun saya tidak akan pernah meninggalkan Islam. Luar biasa, Zubair bin Awam mendapat gelar orang yang menebaskan pedang yang pertama. Jadi orang yang pertama kali dalam perjuangan membela agama menebaskan pedangnya adalah Zubair bin Awam. Dan beliau ikut seluruh peperangan dalam perang membela agama Islam bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah orang yang masuk Islamnya saat remaja, kemudian kelompok yang pertama masuk Islam atau disebut dengan as-sabiqun al-awwalun. Lalu beliau adalah masuk dalam 10 golongan orang yang dijanjikan surga, dan beliau juga disebut Nabi orang hawari. Kata Nabi dalam sabdanya, setiap Nabi itu punya hawari. Hawari itu pengikut dan pembela setia. Dan hawariku adalah Zubair bin Awam. Beliau juga termasuk Dewan Syuro. Ketika Rasulullah wafat, maka dibentuklah Dewan Syuro oleh Umar dan sahabat yang lain. Salah seorang diantaranya adalah Zubair bin Awam untuk memilih khalifah setelah Rasulullah wafat. Dan Zubair bin Awam wafat pada usia 67 tahun, yaitu dibunuh oleh Amr bin Jurmus ketika terjadi fitnah yang melanda kepada perselisihan dengan Imam Ali karamallahu wajhah atau Ali bin Abi Thalib. Ketika Zubair tewas dibunuh oleh Amr bin Jurmus, lalu pedangnya disampaikan kepada Imam Ali. Imam Ali menangis dan mencium pedangnya Zubair. Demi Allah, kata Ali, dengan pedang ini pemiliknya menjadi orang mulia dan dicintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya adalah Abdurrahman bin Auf. Kejar target ini karena kurang 6 orang tadi. Abdurrahman bin Auf itu sahabat terkaya, konglomerat. Bayangkan, beliau itu pernah menyumbang 500 ekor kudanya di dalam perang di jalan Allah, lalu menyumbangkan 1.500 onta. Lalu beliau juga ketika menjual tanahnya seharga 1.000 dinar. 1.000 dinar itu kalau rupiah sekarang di atas 4 miliar. Semua uang tersebut dibagikan kepada keluarganya dari Bani Zuhrah, juga kepada istri-istri Nabi dan orang-orang miskin. Abdurrahman sendiri masuk Islam atas ajakan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kebanyakan orang yang 10 sahabat dijamin surga ini adalah dari golongan as-sabiqun al-awwalun seluruhnya. Kemudian rata-rata atas ajakan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau orangnya sangat zuhud. Kemudian di dalam perang Uhud beliau mendapat 20 luka, yang dengan luka itu salah satunya mengenai kakinya sehingga cacat permanen, susah berjalan. Juga cacat permanen di giginya, patah sampai sulit untuk bicara fasih. Abdurrahman bin Auf adalah seorang sahabat yang memang ikut dalam pemilihan ya, calon bursa khalifah, dan beliau ketika Umar wafat dipilih menolak. Demi Allah, kata Abdurrahman bin Auf, seandainya leherku ditusuk pisau sampai tembus, lebih aku sukai daripada aku dipilih menjadi khalifah. Saudaraku sekalian rahimakumullah, Abdurrahman bin Auf juga pada saat perang Badar, ya, sekarang disebutnya veteran lah ya, veteran perang Badar, pahlawan-pahlawan yang masih hidup dalam perang Badar. Itu pada saat perang Badar, Abdurrahman bin Auf memberikan 500.000 dinar, kalau sekarang lebih dari 2 triliun untuk perang Badar. Lalu kemudian untuk para veterannya diberikan per orang masing-masing 400 dinar, senilai 1,7 miliar sekarang untuk per veteran perang Badar. Ini luar biasa. Subhanallah ya, konglomerat, artinya zuhud dermawan. Sedikit tadi tentang Zubair bin Awam. Malaikat Jibril pada waktu perang Badar pernah, ya karena memang perang Badar itu perang yang dibantu oleh malaikat, karena pasukan muslim hanya 313, orang kafir 1000.
Allah mengirimkan pasukan mereka 2000. Salah satunya Jibril. Dan saat Jibril turun dalam perang Badar, bukan menjelma sebagaimana malaikat, karena semuanya menjelma seperti manusia. Jibril sendiri menjelma menjadi Zubair bin Awam, persis. Saking mulianya Zubair bin Awam. Sekarang Sa'ad bin Abi Waqqas. Siapakah Sa'ad bin Abi Waqqas yang di kemudian hari menjadi gubernur di daerah Irak? Sa'ad bin Abi Waqqas ini masih turunan dari Bani Zurrah Al-Quraisy, paman daripada Nabi SAW dari pihak ibu Aminah ya. Dan beliau masuk as-sabiqun al-awwalun, masuk Islam juga sama atas ajakan daripada Abu Bakar Siddiq. Beliau pemuda yang cerdas dan tegap serta gagah berani. Saat beliau sangat-sangat sayang kepada ibunya. Saat beliau masuk Islam, ibunya tidak terima. Lalu kemudian ibunya mogok makan. Saking sayangnya Sa'ad bin Abi Waqqas membujuk terus, nyuapin, tapi ibunya nolak. Saya tidak mau makan sampai kamu kembali kepada agama semula, keluar dari Islam. Akhirnya Sa'ad mengatakan, Mama, saya cinta Mama, saya sayang Mama. Tapi cinta saya kepada Allah dan Rasul melebihi dari cinta saya kepada Mama. Akhirnya mamanya pun luluh juga, akhirnya mau makan. Sa'ad bin Abi Waqqas ini luar biasa takwanya, sampai setiap kali mendengarkan Rasulullah ceramah selalu beliau menangis, saking takwa dan takutnya kepada Allah. Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam sama masih dalam usia remaja, karena usianya baru 17 tahun. Kemudian di antara kelebihan Sa'ad bin Abi Waqqas adalah bahwa beliau dijuluki pemanah pertama, dan hampir dikatakan tidak satupun anak panah yang ditembakkan, yang dilemparkan kepada musuh, tidak ada yang meleset. Semua anak panah yang melesat dari busurnya hampir tepat mengenai sasaran. Sehingga beliau dijuluki pemanah yang unggul, panahnya Allah atau panahnya Rasulullah SAW. Dan ketika perang Uhud pun Rasulullah mengatakan, Sa'ad, panahlah musuh Allah demi bapak dan ibuku yang menjadi jaminanmu. Jadi Rasulullah satu-satunya manusia yang dijaminkan surga dengan jaminan ayah ibunya Rasulullah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan beliau di kemudian hari nanti diangkat oleh Umar bin Khattab menjadi gubernur dan sekaligus panglima perang di daerah Qadisiyah atau Irak, di mana kemudian beliau melawan pasukan Persia. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas pernah mengatakan bahwa saya orang pertama yang melepaskan anak panah di jalan Allah. Saat Rasulullah mengutus 60 sahabatnya dalam rangka untuk menghalau orang-orang kafir Quraisy yang sering melanggar perjanjian Hudaybiyah, ternyata di sana sudah dihadang oleh lebih dari 200 orang-orang kafir, sehingga yaitu di daerah wadi, telaga atau tempat air, di mana di sana orang-orang kafir dipimpin oleh Abu Sufyan. Maka kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas segera berhenti di agak kejauhan, lalu mengadakan perundingan sehingga tidak terjadi pertumpahan darah. Sedikit ada kericuan, maka kemudian Sa'ad sempat mengeluarkan anak panahnya dan mengenai sasaran, maka kemudian perjanjian itu pun diteruskan, lalu tidak terjadi peperangan. Kegagahan beliau tidak bisa diragukan lagi. Semua sahabat kalau perang di dalamnya ada Sa'ad bin Abi Waqqas, itu mereka merasa tenang. Kenapa? Karena ada jago pemanah, nggak bakal meleset panah beliau. Kalau mau memanah jantung musuhnya ya terkena, kalau mau memanah otaknya ya kena, sehingga mereka merasa tenang. Ketika perang di Irak, di Qadisiyah itu, jadi gubernur, beliau jadi panglima, itu pasukan muslim jumlahnya 30.000 orang. Sementara yang dihadapi adalah pasukan Persia. Persia itu sekarang Iran. Mereka itu penyembah api, Majusi. Jumlah pasukan mereka orang-orang kafir 100.000 orang. Dan pada saat itu Sa'ad mengalami sakit. Waktu mimpin perang sakit. Tubuhnya hampir dipenuhi bisul. Sehingga setiap kali lari dan menghentakkan kuda, ada saja bisul yang pecah. Sehingga sangat mengganggu. Tetapi beliau menahan rasa sakit yang luar biasa.
tetap memimpin komando perang dengan gegap gempita, dengan teriakan yang lantang sehingga pasukan tetap semangat. Pada akhirnya semakin lemah beliau nggak kuat, sebelum ajalnya beliau memilih Mu'adz bin Jabal untuk menggantikannya menjadi panglima, dan akhirnya beliau pun wafat. Beliau wafat di usia 88 tahun. Jamaah rahimakumullah. Kemudian berikutnya sahabat yang masuk Islam adalah yang dijamin ke surga adalah Sa'id bin Zaid. Dia itu suami dari Fatimah. Fatimah ini adiknya Umar bin Khattab. Jadi Fatimah adiknya Umar masuk Islam duluan bersama suaminya, yaitu Sa'id bin Zaid. Dan Sa'id bin Zaid itu anak seorang pendeta yang disiplin sejak Rasulullah belum diangkat jadi Rasul. Itu Zaid adalah pendeta yang tidak mau ikut menyembah patung. Dia melakukan pencarian, penjelajahan, mencari agama yang benar, karena informasi di kitab Injil akan ada Rasul akhir zaman. Dan beliau terus mencari sampai ketika merasa sudah sepuh, beliau pesan kepada sahabatnya, kalau saja saya sudah wafat dan Rasul terakhir sudah datang, sampaikan salam saya kepadanya. Saya beriman kepada beliau. Jadi beliau beriman kepada Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad ada, dan sebelum diangkat jadi Rasul. Dia sudah mengatakan kepada anak sendiri, Sa'id, kamu jangan ikut menyembah berhala, nggak benar. Nanti akan ada. Mudah-mudahan nanti kamu ketemu Rasul akhir zaman. Dan nanti sampaikan salam ayah kepada beliau, bahwa ayah beriman kepada beliau. Kalau seandainya ayah sudah wafat dan belum ketemu. Sehingga Sa'id bertanya, ya Rasulullah, bolehkah aku memohonkan ampunan untuk ayahku? Oh boleh, dia adalah masuk golongan umatku. Di iman sebelum Rasul ada, karena ada informasi di dalam kitab Injil. Tidak banyak kisah tentang Sa'id dengan bin Zaid, cuman beliau adalah orang yang setia kepada Nabi, selalu mengawal Nabi, ikut dalam semua peperangan, sampai pada akhirnya beliau umurnya panjang, hidup di zaman Ali bin Abi Thalib. Lalu wafat Ali, digantikan adalah kepemimpinan Marwan. Ketika Marwan memimpin di daerah Damaskus, di sana habis perang Yarmuk, si Sa'id mendapat fitnahan. Dia tinggal di sana. Ada seorang wanita bernama Urwi atau Urwah bin Uwais. Karena saat itu terjadi banjir, batas-batas tanah, zaman dulu nggak tahu batasnya pakai patok atau pakai garis, intinya batas itu hilang. Lalu tiba-tiba wanita ini memfitnah Sa'id, sehingga Sa'id dituduh mengambil tanahnya si Urwah. Sa'id diam saja, nggak ngeladenin lah. Tapi kok fitnah itu terus menerus disebarkan sepanjang hari sampai Gubernur Marwan pun mendengarnya. Lalu dipanggillah, apa kamu bersengketa dengan si Urwah ini? Iya. Sampai Khalifah ini Marwan pun nggak mau memakai Sa'id untuk menjadi saksi dalam persidangan. Akhirnya karena memang Sa'id pernah didoakan Nabi, ya Allah, kabulkanlah setiap doa yang dipanjatkan oleh Sa'id. Begitu juga sebenarnya Sa'ad bin Abi Waqqas juga sama. Doanya terkabul, didoakan juga oleh Nabi. Maka kemudian Sa'id memanfaatkan doa Nabi tersebut, di mana doanya beliau tidak ditolak. Ya Allah, si Urwah mendolimi aku, memfitnahku terus-menerus sampai namaku hancur dituduh orang jahat. Maka butakanlah matanya dan ceburkanlah di sumur miliknya sendiri. Dan doa itu pun berkabul. Selesai lepas dari doa itu wanita Urwah bin Uwais itu buta matanya dan terjebur di sungainya sendiri. Sehingga Imam Nawawi mengatakan boleh kita mendoakan keburukan kepada orang yang mendolimi kita. Dan itu dilakukan oleh sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Selanjutnya adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Siapa Abu Ubaidah bin Jarrah? Dia itu sahabat Nabi yang ceria, wajahnya selalu berseri, matanya bersinar, kalau dipandang menyenangkan, sehingga semua orang kalau melihat dia simpatik kepadanya. Dan dia orangnya lemah lembut, tidak pernah berdusta. Kalau mendengarkan orang bicara, didengarkannya dengan khusyuk, dengan hikmat, dan tidak buru-buru mendustakan atau menyalahkan pembicaraan orang lain. Sehingga Abdullah bin Umar mengatakan,
ada 3 sahabat Nabi yang wajahnya cerah, cemerlang, menyenangkan, dan orangnya akhlaknya mulia, tidak suka berdusta dan tidak suka mendustakan orang. Beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah juga sama, masuk as-sabiqunal awalun, kemudian masuk Islam atas ajakan Abu Bakar Siddiq. Beliau ikut dalam perang Badar, dan pada saat perang Badar, ayah sendiri Abdullah bin Jarrah, ayahnya itu masih musyrik. Saat terjadi perang Badar, beliau menyusup ke pasukan kafir, menerobos masuk ke dalam pasukan kafir untuk membantai mereka, tetapi ketahuan oleh sekelompok pasukan musyrik, lalu dikejar. Lalu Abu Ubaidah lari sekencang-kencangnya menghindari dengan berbagai liku-likunya, yang pada akhirnya setelah mengejarnya dekat dengan dirinya, ditebaslah kepalanya hingga terbelah jadi 2 si orang kafir ini. Yaitu ternyata dia adalah Abdullah bin Jarrah, ayah kandungnya sendiri, tetapi dia kafir. Sehingga Allah menurunkan ayat di dalam surah Al-Mujadalah ayat 23, kamu tak akan mendapati kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, mereka saling berkasih sayang dengan orang-orang yang tidak akan pernah berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun mereka adalah bapak mereka sendiri, anak mereka sendiri, saudara atau keluarga mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Allah. Dan kemudian dimasukkannya mereka ke dalam surganya Allah yang mengalir sungai-sungai di bawahnya serta kekal di dalamnya. Jadi boleh membunuh ayah kandungnya yang kafir dalam kondisi perang di mana dia akan terbunuh. Apalagi sekedar begal. Dalam perang orang kafir, kalau dia ayahnya sendiri mau membunuh maka boleh dibunuh. Tapi dalam perang, kalau tidak perang tidak boleh. Kalau sama dengan dibegal, kita mau dibegal boleh membela harta kita. Kalau kemudian kita tewas, kita surga. Kalau yang begalnya tewas, begalnya neraka, kitanya tidak dosa. Saudaraku rahimakumullah, Abu Ubaidah ini orang yang luar biasa cerdas dan mendapat gelar orang kuat dan terpercaya dari umat Nabi Muhammad. Sehingga saking gelarnya ini diberikan Nabi orang terpercaya. Orang-orang Nasrani serombongan datang. Wahai Nabi, di tengah kami kaum Nasrani sering terjadi sengketa tentang tanah. Kirimkanlah orang yang cerdas dan adil serta baik hati untuk bisa menyelesaikan kasus di kami. Kata Nabi, nanti sore datang sini lagi ya. Nanti akan saya kirimkan orang yang kuat dan orang yang cerdas serta orang yang terpercaya. Umar mendengar sholat asar berjamaah, ambil posisi di belakang Nabi. Selesai sholat Nabi tengok. Umar pun membusungkan dadanya supaya dipilih. Ternyata Umar tidak dipilih. Lalu Nabi pas lihat Abu Ubaidah, justru dialah yang dipilih. Sehingga Abu Ubaidah oleh Umar pun pernah ditawarkan khalifah. Ketika Abu Bakar wafat, kamu aja yang jadi khalifah. Karena memang dipilih Rasul orang terpercaya dan orang kuat. Apa Abu Ubaidah bilang? Demi Allah, tidak layak saya jadi khalifah. Yang layak adalah orang yang pernah ditunjuk Nabi menjadi imam ketika beliau sakit. Akhirnya Dewan Syuro memilih Abu Bakar. Yang ingin saya simpulkan pada kisah 10 sahabat Nabi yang dia masuk surga ini, kan sudah selesai. Ya, yang memang tidak, yang kecuali yang 4 khulafaur rasyidin yang agak panjang, yang lain kisahnya pendek. Tapi yang setidaknya bisa kita ambil kesimpulan adalah bahwa beliau-beliau itu orang-orang yang takwa, orang-orang yang zuhud, orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang dermawan, dan selalu setia membela Nabi sampai rela mengorbankan harta bahkan nyawa sekalipun. Tidak kurang dari mereka yang cacat, yang tewas demi membela Nabi, sampai siap menjadi tamengnya Nabi dalam luka parah dan kematian. Saudaraku seiman rahimakumullah, jadi yang perlu kita teladani adalah keberanian mereka dalam membela kebenaran, akhlaknya, takwanya, zuhudnya yang tidak gila dunia dan tidak gila jabatan. Mereka masing-masing tidak ada yang pengen jadi khalifah, bahkan ditawarkan pun menolak. Lalu kemudian mereka memang dijamin masuk surga dengan sebut nama langsung dari Nabi, karena memang
Beliau-beliau adalah as-sabiqunal awwalun. As-sabiqunal awwalun itu perintis dasar. Orang yang pertama masuk Islam. Bayangkan, di tengah-tengah penduduk yang sebelumnya tidak ada seorang nabi, tiba-tiba ada orang yang berdiri mengatakan, aku diangkat Allah jadi rasul. Sulit orang bisa menerima. Tapi kemudian satu demi satu, memang nanti yang kalau dari kalangan wanita Khadijah, dari kalangan muda Ali, di kalangan tua dewasa adalah Abu Bakar. Ketika beliau-beliau sudah masuk Islam, satu demi satu masuk. Itu untuk menerima itu betapa sulit, karena orang hidup bersama mereka selama ini tiba-tiba ngaku nabi. Coba sekarang ada orang ngaku nabi. Memang sekarang sudah tidak ada lagi nabi. Nah, atas dasar orang-orang ini pertama masuk Islam, yang mendampingi nabi dalam pengajian-pengajian, dalam sholat, dalam dakwah, yang pada akhirnya peletakan dasar batu pertama dalam dakwah ini berhasil. Itulah beliau-beliau mengorbankan nyawanya, hartanya, perjuangannya, dakwanya. Sampai dari beliau-beliau lah Islam semakin menyebar, mengajak kawannya, saudaranya, keluarganya. Maka wajar kalau Nabi menjanjikan surga dengan sebutan nama langsung. Tapi dalam hadis secara umum, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba. Sahabat bertanya, siapa ya Rasul yang enggak mau surga? Qalu man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang ingkar kepadaku itulah yang tidak mau surga. Yang taat, yang beriman itulah yang surga. Dalam hadis yang lain, man mata min ummati la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Siapapun umatku yang mati tidak membawa dosa syirik, dijamin surga. Bahkan dalam hadis yang lain, atani atin min rabbi fabasyarani faqala li ya Muhammad man mata min ummati la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Qultu ya Jibril wa in zana wa in saraqa. Qala wa in zana wa in saraqa. Datang kepadaku utusan Allah memberikan kabar gembira. Lalu berkata kepadaku, ya Muhammad, siapapun umatmu yang mati tidak bawa dosa syirik, pasti surga. Qultu, aku bertanya, ya Jibril, wa in zana wa in saraqa. Bagaimana jika dia berzina kemudian mati belum tobat? Bagaimana kalau dia mencuri, mati dia belum tobat? Wa in zana wa in saraqa. Kata Jibril, sekalipun pezina, sekalipun pencuri, kalau dia punya iman, kalau dia tidak musyrik, maka pasti surga. Memang nantinya masuk surga ada dua pilihan. Nanti di kemudian hari insya Allah kita bisa jelaskan lebih lanjut, yaitu ada masuk surga langsung, ada masuk surga tidak langsung. Intinya tidak musyrik, tidak kafir, pasti surga. Karena neraka hanya buat tempat orang kafir, orang musyrik. Sekian, mudah-mudahan kita oleh Allah diberikan taufik dan hidayah, bisa meneladani akhlak sahabat-sahabat yang soleh, dan kita mudah-mudahan bisa istiqomah dalam keimanan, wafatnya kita dalam husnul khotimah, dan bersyukur kita jadi umat Nabi Muhammad, ketemu dalam bulan Ramadan, dan ibadah kita dilipat gandakan, mudah-mudahan dosa kita diampuni, dan kita insya Allah semuanya kumpul di surganya Allah. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.